Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ikhwafillah, jemaah sekalian rahimakumullah. Malam hari yang berbahagia ini Allah kembali mengumpulkan kita di masjid kita ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, capek kita, lelahnya kita setelah mungkin tadi seharian kita sama-sama beraktivitas ya. Pertamanya ada yang mencari nafkah, ada yang beraktivitas dan selainnya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan ibadah salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan lagi dengan kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan ini semua dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagi ribuan jemaah sekalian yang sudah menyempatkan diri melangkahkan kaki datang ke masjid ini dalam hal terkhusus kita niatkan dari rumah datang ke sini untuk belajar agama, mudah-mudahan langkah kaki antum semua diganti oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kemudahan nanti kelak untuk dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang dia menggunakan langkah kaki melangkah dari rumah menuju tempat-tempat belajar ilmu agama, maka langkah kakinya di dunia dari yang dia gunakan untuk menempuh jalan untuk belajar agama, maka langkah itu nanti akan diganti oleh Allah sebagai kemudahan untuk melangkah menuju surga. Kemarin sudah kita selesaikan pembahasan kita tentang sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Terakhir kemarin pertanyaannya dari Abu Nazilah tentang bacaan. Ya, tentang bacaan. Sebenarnya tidak ada riwayat ya secara khusus yang menjelaskan Nabi membaca bacaan tertentu ketika sujud sahwi. Ya, bahkan ada sebagian ulama mereka membuat sendiri bacaan, dikarang, dibuat sendiri dalam sujud sahwi. Tapi yang benar yang pendapat yang paling bagus untuk diikuti sebagaimana riwayat Imam Ahmad ya, bahwa beliau membaca Subhanarabbiyal a'la. Bahkan sekalipun kita tidak baca apa-apa sudah sah sujudnya, karena yang diinginkan pada saat itu sujudnya, bukan bacaan. Jadi seandainya kita sujud sahwi tanpa membaca saja sudah sah, sudah terpenuhi sujud. Ya, karena memang sekali lagi tadi tidak ada riwayat ya yang pelak dari Nabi bahwa Nabi membaca bacaan tertentu dalam sujud sahwi. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu kita mengikuti jalur alur buku ini, yaitu fikih sunnah Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah. Selanjutnya bab as-salatu fis safar, salat dalam ketika safar, ya, salat ketika safar. Ya, ini juga penting untuk kita sama-sama belajar. Kenapa demikian? Karena safar ini sudah menjadi kebutuhan kita bersama. Hampir tidak ada kita ini yang tidak safar ya, tidak musafir. Ya. Kecuali mungkin yang mabuk perjalanan. Kalau yang mabuk perjalanan sulit. Kalau
diajak safar saja, kecuali pakai motor saja ya. Pakai motor. Nah, sekarang kita sebutkan yang pertama yang dijelaskan di sini adalah as-safar lughatan. Safar secara bahasa. Apa sih arti safar secara bahasa itu? Yang menyebutkan di sini qat'ul musafah wa khilaful hadr ai al-iqamah. Safar dalam istilah bahasa Arabnya itu adalah memotong jalan. Safar atau menempuh atau memotong jalan, wa khilaful hadr yaitu menyelisihi orang-orang yang hadir, awil iqamah atau menyelisihi orang-orang yang tinggal. Itu pengertian secara bahasa Arab safar itu seperti itu. Kemudian safar secara istilah, dan ini yang kita bahas, safar secara istilah yaitu artinya khurujul insan min watanihi qasidan makanan, yaitu keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya, dari desanya, dari negerinya menuju tempat yang lain, ke suatu tempat. Jadi dia sengaja memang keluar itu untuk menuju suatu tempat yang lain. Yastaghrikul masir ilaihi musafah ma, yang dengan berpergian itu dia menempuh jalan tertentu, Ya, kemudian ikhtalafal fuqaha fi taqdiriha kama sayati. Kemudian jarak untuk safar itu ada selisih ulama ya, disebut jarak safar itu. Nanti akan kita sebutkan jaraknya berapa sih sebenarnya yang disebut safar ini ada perbedaan pendapat ulama. Akan disebutkan nanti kata beliau di belakang. Kemudian kaitannya dengan safar ini adalah qasar. Jadi pembahasan tentang safar, pelajaran tentang safar ini ada juga kaitannya dengan qasar. Ya, qasar yakni yang dimaksud adalah qasar, mengqasar salat. Mengqasar ya, al-qasru syar'an. Qasar secara syar'i, syariat itu diartikan adalah, kalau secara bahasa qasar itu artinya al-habas, menahan, wa adamu bulughi syai' mudahu wa nihayatuhu, dan yaitu tidak ada sampainya sesuatu itu pada akhirnya, tidak sampai sesuatu pada akhirnya. Ini pengertian secara bahasa. Kemudian secara istilah syariat, qasar itu artinya antasira as-salata ar-rubaiyatu rak'ataini fi safar. Qasar itu artinya seseorang meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ini arti qasar. Jadi qasar itu artinya adalah seseorang meningkat salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sawa'un fi halatil khauf awil aman, sama saja. Baik itu dalam keadaan takut atau dalam keadaan aman, sama saja. Jadi di sini yang dimaksudkan di sini adalah, jadi qasar itu adalah seseorang meningkat salat yang 4 menjadi 2 rakaat dalam keadaan aman maupun dalam keadaan takut, sama saja. Nah, dari kalimat ini bisa dikatakan begini, kita bisa artikan begini. Berarti qasar itu kebolehan bagi seseorang meningkat salat yang 4 menjadi 2. Yang pertama berarti salat yang 3 tidak boleh disingkat. Contoh salat maghrib, jadi tidak diqasar. Umpama kalau zuhur berarti yang 4 rakaat bisa diqasar 2. Berarti maghrib 1,5 rakaat. Tidak bisa ya. Itu versi kita sendiri itu. Atau salat subuh 2 rakaat. Berarti kalau qasar salat subuh tinggal 1 rakaat ya. Salat subuh itu bukan salat subuh namanya kalau 1 rakaat, salat witir namanya. Jadi yang boleh diqasar itu adalah 4 rakaat menjadi 2. Kemudian pelajaran dari kalimat ini adalah sawa'un fi halatil khaufi awil aman. Ya, qasar itu juga sama saja. Kebolehannya baik dalam keadaan takut atau dalam keadaan aman. Jadi aman, tentram itu boleh. Jadi tidak disyaratkan ada keadaan takut qasar salat itu. Tapi dia boleh saja baik dalam keadaan takut maupun aman, maka boleh qasar.
Kemudian selanjutnya kita menyebutkan di sini Allah Taala hukmul qasri sholati fi safar. Apa sih hukum qasar salat? Hukumnya apa? Di sini ada dua pendapat para ulama secara umum. Yang pertama, hukum mengqasar salat itu annal qasra rukhsah jaiz. Qasar itu keringanan. Hukumnya boleh, ya. Wa huwa madhabu al-jumhurul ulama. Ini madhab mayoritas ulama. Jadi menurut pandangan mayoritas ulama, qasar itu hukumnya jaiz, sekadar boleh saja. Ya. Ini pendapat Al-Malikiyah, ya, pendapat pengikutnya Imam Malik, wa Syafi'iyah, Imam Asy-Syafi'i, wal Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Summa ikhtalafu haula'i fi halil afdalil qasri awil itmami aw huwa mukhayyar. Yang pertama ya, jadi qasar ini menurut jumhur ulama hukumnya boleh, sekedar boleh. Ya, sekedar boleh. Mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Kemudian mayoritas ulama berselisih pendapat. Hukum kebolehannya ini kalau mana yang lebih baik? Apakah qasar atau itmam atau sempurna? Nah, ini juga beda lagi pendapatnya. Jadi ada pecahnya. Ya. Jadi yang mayoritas ulama mengatakan boleh, tapi kalau karena boleh kan berarti bisa dipilih kan antara mengqasar dan menyempurnakan, kan begitu artinya. Nah, ulama lagi beda pendapat. Yang pertama ini mereka mengatakan mana yang lebih baik, qasar apa salat sempurna. Ya. Ini pendapat yang pertama. Hanya saja di sini tidak dijelaskan ya mana yang terbaik, itu ada tempat yang lain akan dijelaskan. Kemudian pendapat yang kedua adalah annal qasra azimah wajib wala yajuzu itmam. Nah, ini pendapat ekstrim juga nih pendapat ini. Pendapat yang kedua adalah qasar itu azimah, yaitu perintah wajib. Ya, qasar itu adalah wajib wala yajuzu itmam, tidak boleh salat secara sempurna bagi musafir. Jadi kalau ikut pendapat yang kedua ini, musafir harus mengqasar tiluas sampai 4 rakaat. Berarti kalau sampai 4 rakaat di sini maka disebutkan wa huwa madhhabu al-Hanafiyatu wa qawlu indal Malikiyah. Ini pendapat pengikutnya Imam Abu Hanifah dan sebagian pengikut Imam Malik. Wa madhhabu Dhahiriyah, dan ini juga pendapat mazhab Dhahiri. Summa ikhtalafu fima idza atamma tubtilu sholatuhu amla. Nah, kemudian mereka lagi beda pendapat yang kedua. Ya, ketika mereka sepakat, ya, ulama yang kita sebutkan tadi mereka sepakat mengatakan sholat qasar ini wajib. Nah, kemudian kalau sholat secara sempurna bagaimana? Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, boleh saja, tapi dia berdosa. Ya, ini menurut pendapat yang kedua. Ya. Tapi tetap ya, pendapat jumhur ulama yang lebih mendekati kebenaran. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Jumhur ulama yang mengatakan qasar ini adalah boleh atau jaiz, pilihan saja, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 111. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian melakukan satu perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian meningkat salat. Ya, meningkat salat. In khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian berada dalam rasa takut diganggu oleh orang-orang kafir. Di sini menurut jumhur ulama Allah mengatakan bahwasanya ya falaisa alaikum junah, tidak ada dosa. Berarti kalau tidak ada dosa hukumnya boleh, antara pilihan. Ini pendapat jumhur ulama ya, yang menguatkan pendapat jumhur ulama adalah ayat ini. Begitu juga jumhur ulama mengatakan qasar ini hukumnya boleh saja, tidak wajib, berdasarkan hadis
yaitu hadis Ya'la bin Umayyah. Dia mengatakan qultu li Umar bin Al-Khattab, saya bertanya kepada Umar bin Khattab tentang ayat tadi, firman Allah tadi yang kita baca, falaisa 'alaikum junahun anta kasuru minas shalah, ya, tidak ada salahnya, tidak ada dosa bagi kalian mengqasar salat, ya, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian takut akan gangguan orang-orang kafir. Kemudian beliau mengatakan kepada Umar bin Khattab, faqad amanan nas, wahai Umar, ini dalam ayat ini Allah sebut kalau kalian takut, kan di akhir ayat disebut kalau kalian takut. Sedangkan kita sudah aman sekarang. Ini bagaimana ayat ini? Kata sahabat ini bertanya kepada Umar bin Khattab. Maka Umar mengatakan, ya, ajibtu mimma ajibta minhu. Saya juga merasa aneh seperti yang kamu rasakan. Saya merasa aneh saja seperti apa yang kamu rasakan. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, maka saya penasaran, kemudian dulu saya seperti kamu ini, akhirnya saya tanya kepada Nabi, kata Umar. Saya tanya kepada Nabi, faqal, dan Nabi menjawab, shadaqah tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatuhu. Ya, karena ayat ini tetap berlaku, kata Rasulullah, sekalipun kalian tidak takut akan musuh-musuh kalian, orang-orang kafir, gangguan mereka, karena ini adalah sedekah dari Allah. Sedekah dari Allah, faqbalu sedekatuhu, maka terimalah sedekah itu. Ya, maka jumhur ulama mengatakan kalau yang namanya sedekah berarti apa? Wajib atau sunnah? Sunnah saja. Ya, sunnah saja. Artinya boleh, pilihan saja. Begitu juga jumhur ulama berdalil tentang hukumnya, yaitu qasar ini adalah sekedar boleh saja, sekedar pilihan saja, ya, tidak wajib, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia mengatakan, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umrah. Kata Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah keluar berumrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, pada saat bulan Ramadan. Fa uftiru wa sumtu. Ya. Pada saat itu ketika perjalanan umrah, Nabi berbuka, artinya Nabi tidak puasa, sedangkan saya puasa, kata Aisyah. Wa qasru wa atamtu wa atmamtu. Nabi pada saat itu qasar salat, sedangkan saya salat secara sempurna 4 rakaat. Jadi bisa dipahami. Jadi Aisyah ini ceritanya sedang bersafar dengan Nabi. Ya, Nabi tidak puasa pada saat safar, sedangkan Aisyah puasa. Jadi tetap sama-sama keduanya ini melanjutkan perjalanan. Nabi qasar salat, tapi Aisyah salatnya sempurna, tidak mengqasar. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, bi abi wa ummi, demi ibu dan bapakku ya Rasulullah, aftarta wa sumtu, engkau tidak puasa sedangkan aku puasa, kata Aisyah kepada Rasulullah. Wa qasarta wa atmamtu, engkau mengqasar salat sedangkan aku salat sempurna, kata Aisyah. Faqal, maka Nabi menjawab, ahsanti ya Aisyah, terserah kamu wahai Aisyah. Ya, terserah kamu. Hanya saja hadis ini oleh ulama yang tadi mengatakan hadis ini ada kelemahan di dalam sanadnya, ya, dhaif hadis ini, kata mereka yang membantah tadi, ya, pendapat yang kedua tadi. Mereka mengatakan wah hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, kata mereka. Nah, ini diantara tadi, ya, pendapat ulama. Berarti pendapat yang lebih selamat adalah pendapat jumhur ulama. Ini Pak paksa dulu suka kosor ya. Tapi sekalipun ada, kalau kita sebagai orang yang paham ilmu, yang pilihan kita kosor karena dia lebih utama. Ya, tadi sedekah, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian itu kemudahan, bukan kesusahan. Mana yang lebih mudah, kosor apa sempurna? Kalau safar, kosor. Apalagi dalam keadaan waras di tenggiri, ya, mau nanti otot segala macam, repot ya. Jadi sedekah. Maka para ulama yang afdal itu adalah di kosor salat itu dalam keadaan safar. Kemudian selanjutnya, haddus safar al-musafa allati
yuqassiru fiha. Berapa sih jarak minimal seseorang itu ketika safar yang dibolehkan qasar di dalamnya? Jadi tidak semua ulama sepakat tentang jarak ini. Ya. Jarak orang yang disebut safar itu kemudian dia boleh qasar itu berapa sebetulnya jaraknya? Ya. Di sini yang pertama pendapat jumhur ulama mengatakan ya. Yang pertama adalah musafatul qasr. Ya, jarak boleh seseorang itu mengqasar salat yaitu 48 milan bima yusawi 85 km. 48 mil atau sekitar 85 km menurut jumhur ulama. Jadi jarak minimal seseorang itu boleh mengqasar salat dalam keadaan safar yaitu kalau kita pakai mil jarang ya. Biasanya kita pakai apa? Kilometer. Ya. Ini menurut mayoritas ulama ya dari mazhab yang 4 itu adalah 85 km. Kalau Bima Dongku berapa kilo? Hah? 40 ya. Berarti Bima Dongku ikut pendapat jumhur ulama belum boleh qasar. Berarti Bima Sumbawa saudara ya. Sabang Banggo. Masih Sabang Banggo kan masih Bojo ya. Kalau Sabang Banggo itu sudah lebih besar. Ya. Sabang Banggo lain yang kore-kore. Yang bertiga tuh, yang ada putaran itu. Oh, itu Cabang Banggo ya. Itu sudah 85. Ya, kalau kita ikut pendapat jumhur ulama, perjalanan kita tuh harus sampai Cabang Banggo baru boleh qasar. Ya, menurut jumhur ulama. Dalil jumhur ulama di antara dalil yang paling kuat ya yang dipegang oleh jumhur ulama, menurut jumhur ulama yang dalil yang paling kuat adalah pendapat Ibnu Abbas. Ya, pendapat Ibnu Abbas mengatakan ya ahlal Makkah wahai penduduk Mekah la taqsuru fi aqalla min arba'ati burud. Jangan kalian mengqasar salat yang jaraknya kurang dari 4 burud atau 85 km. Ini patokan jumhur ulama itu berarti patokan jumhur ulama bukan hadis Nabi, tapi apa? Perkataan Ibnu Abbas. Bahkan sebagian ulama di sini wa huwa munkar la tasihu. Perkataan ini tidak benar riwayat dari Ibnu Abbas. Kalau yang ini, tapi ada nanti di belakang hadis yang kedua sama juga redaksinya tapi sahih ya. Jadi yang pertama ini kita munkar, tapi yang kedua sahih. Sama jaraknya seperti itu, 4 burud kata Ibnu Abbas. Dalam artian apa? Dan saya pernah mendengar ceramah seorang syekh yang bermadzhab Syafi'i. Kenapa madzhab Syafi'i memilih 85 km ini mengikuti pendapat mayoritas ulama? Sebab kata mereka tidak ada lagi yang alim di bumi ini setelah Rasulullah kecuali Ibnu Abbas. Berarti dia lebih tahu tentang sunnah Nabi. Maka mereka taklid kepada qaul Ibnu Abbas. Jadi tidak ada hadisnya. Tiwara Nabi ana sampai Cabang Banggo, tiwara hadisnya dire. Ya, itu mungkar itu hadisnya ya. Jadi itu perkataan Ibnu Abbas saja patokannya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, tidak boleh mengqasar salat kecuali musafatul qasru masilatus salatata ayyamin layaliha di Masjid Ibil. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh qasar salat kecuali dalam perjalanan itu yang sepanjang waktu 3 hari 3 malam dengan perjalanan menggunakan unta. Coba punya cara reken deh. Kalau mungkin 3 hari 3 malam gampang ya, tapi ini pakai unta lagi caranya. Nah, agak sulit ini pendapat yang kedua ini. Jadi pendapat yang kedua mengatakan boleh qasar salat kalau perjalanan 3 hari 3 malam tapi pakai unta. Sedangkan sekarang kita sudah pakai unta sekarang ini. Yes. Yang di Arab saja sahabatnya sudah ada pakai unta, apalagi kita ya. Nah, ini sulit ini. Berdasarkan hadis ya, mereka juga punya hujah ya, kita sebutkan hujahnya dulu. Ya, yaitu hadis Ibnu Umar dari Nabi SAW dia mengatakan la tusafirul mar'ata salasata ayyamin illa ma'a dzi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar yang safar itu melebihi perjalanan 3 hari 3 malam kecuali bersama mahram. Ya, kecuali bersama mahram. Hadis yang kedua, hadis Ali bin Abi Thalib
ya fil mas'i 'alal khuffain, tentang bolehnya mengusap khuf. Dulu kita sudah bahas ini. Ya, yakni ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu ayamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatan lil muqim. Itu Nabi menjadikan safar. Jadi di sini pendapat yang kedua ini mereka ikut bahasa Nabi, istilah mereka ya. Jadi bahasa Nabi itu seorang musafir itu adalah ketika melakukan perjalanan 3 hari 3 malam. Maka boleh dia mengusap khuf tadi itu. Menurut pendapat kedua ini, yaitu bahasa Nabi safar itu 3 hari 3 malam. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini pendapat yang banyak kita amalkan hari ini, ya, terutama kita yang ngaji lah, ya, kita daerah bojo. Ya, ini pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir, laisa lil qasri musafah muhaddadah. Jadi qasar itu musafir itu tidak ada batas tertentu, tidak ada jarak bune tadi, tidak ada 85 km, tidak ada jarak 3 hari 3 malam perjalanan, tapi musafir tetap disebut musafir, bal yuqassiru fi kulli ma yudlaku alaihi safar, tapi disebut safar dan boleh qasar salat itu menurut pendapat yang ketiga, menurut kebiasaan mereka setempat. Jadi orang yang melakukan perjalanan itu mereka punya kebiasaan di situ. Ya, kalau menurut mereka ketika keluar dari tempat tinggal mereka itu mereka sudah disebut safar, maka itu sudah safar. Alasannya pertama, tidak ada dalil dari Nabi pembatasan. Yang kedua, begitu juga tidak ada ayat yang membatasi. Ya, maka ayat tadi ya seperti firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junah anta kasuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan, tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar salat. Ya. Dan perlu diketahui pendapat yang ketiga ini, ya ini antum kita yang mengamalkan pendapat yang ketiga. Ana sebutkan siapa sih yang pendapat seperti itu? Madhab al-Zahiriyah. Madhab Zahiri wa ikhtiyar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmiduhu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi pendapat yang kita ikut sekarang ini madhab Zahiri. Ya, Daud al-Zahiri, kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ini 3 ulama ini yang pendapat ketiga, yang menyebutkan pendapat ketiga, menyelisihi jumhur ulama. Tapi penyelisihan ini punya dalil juga, ya punya dalil. Makanya Ibnu Taimiyah itu banyak dicerca itu banyak karena banyak melisihi jumhur, ya banyak melisihi jumhur ulama. Ijma' ulama banyak diselisihi oleh Ibnu Taimiyah. Tapi sebetulnya banyak jasanya juga Ibnu Taimiyah. Contoh ya. Orang yang mentalak istri dulu dari salaf sampai sebelum Ibnu Taimiyah, kalau ada seorang suami mentalak istri dengan talak 3 sekaligus, jatuh talak 3. Jumhur ulama bahkan sudah terjadi ijma. Tapi ini dilabrak oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak. Salah satu sebab di penjaranya Ibnu Taimiyah gara-gara ini. Selain masalah yang lainnya, masalah Allah di atas arsy dan seterusnya. Ini salah satu masalahnya karena melabrak ijma tadi, kesepakatan mayoritas ulama. Kata Ibnu Taimiyah, dan justru buktinya hari ini ya seluruh pengadilan kaum muslimin ini pakainya pendapat Ibnu Taimiyah, sudah tidak pakai lagi pendapat mayoritas ulama. Karena apa? Ya kebodohan kita sendiri. Kan orang hari ini benih gawe talak tolong namun. Padahal kalau kita mau ikut mayoritas ulama jatuh talak 3. Tapi kalau dibawa ke pengadilan tidak jatuh. Pendapat siapa yang diikuti? Ibnu Taimiyah, Pak. Gara-gara itu Ibnu Taimiyah dipenjara. Ya, tapi jasa beliau sampai sekarang. Nah, ini salah satunya. Ya, salah satunya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Daud al-Zahiri mengatakan tidak ada batas tertentu. Ada dalil, ada tadi firman Allah umum. Allah tidak membatasi. Yang kedua, Nabi juga tidak pernah sebut. Ya, malah di sini ya Al-Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Daud al-Zahiri mengatakan bahkan Nabi pernah mengqasar salat kurang dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas tadi. Ini disebutkan dalil. Fa'an Anas dari Anas dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang selalu ikuti postingan saya di Facebook? Ada
Ada masih ingat kaidah yang Anda sebut? Kalau ada kata kana dalam hadis, dalam asar, itu menunjukkan sering, ya. Itu menunjukkan sering. Di sini disebut oleh Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti sering ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masiratan thalathati amyalin aw salatatu farasih shalla rak'atain. Ini luar biasa jelas hadisnya. Kata Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau keluar untuk bersafar, ya, sepanjang perjalanan menempuh perjalanan masirah itu menempuh perjalanan salah satu amyal 3 mil. 3 mil itu berarti kurang lebih 4-5 kilo lah. 5 kilo ya. 5 kilo kita. Nabi mengqosor sholat. Berarti 5 kilo itu sudah boleh qosor. Kalau 5 kilo sudah kita di Maraba itu sudah. Iya. Jelas hadisnya kan? Ini sahih akhrajahu Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Kemudian yang kedua, wa an Anas, dari Anas juga beliau mengatakan shallaitu dhahru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an. Saya, kata Anas, pernah salat zuhur di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 rakaat. Wal asru bi Dzul Hulaifah raka'atain. Dan kemudian kami melakukan perjalanan menuju Dzul Hulaifah, ya. Dan kami pada saat itu salat 2 rakaat. Wa bainahuma salasatu amyal. Padahal jarak antara Madinah dan Dzul Hulaifah cuma 3 mil atau 5 kilo. Sedangkan kami sudah mengqosor salat, kata Anas bin Malik. Ya, ini diantara dalil-dalil ya yang disebutkan oleh Daud Al-Zahiri, ya, pendiri mazhab Al-Zahiri beliau. Jadi Zahiri disebut Zahiri itu beliau zahir hadis yang diambil. Begitu juga Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi ini pendapat yang ketiga ini. Dalam artian apa itu? Ini ilmu bagi kita. Ya, ilmu bagi kita. Jangan juga kita salahkan orang yang tidak qosor. Ya, saya pernah dulu kerja di apa namanya? Waktu anak kerja di toko buku dulu ya. Ya, waktu awal-awal menikah dulu sama saya kerja di toko buku. Ada teman 2 orang sama-sama sales juga. Kita pada saat itu kita berangkat ke Sape. Ya, saya qosor, dia heran ya. Ya ilmunya kan begitu kan, dan ini jumhur ulama, mayoritas ulama ya. Ya kalau kita tidak belajar seperti ini, tidak tahu kita ternyata ada pendapat yang berbeda dengan jumhur ulama dan punya dalil juga. Apa katanya? Sama Allah sembawa wali qosor sembahyang sama kita. Iya, padahal saya diam karena memang percuma juga kayak kita berbantah-bantah, tidak apa, karena memang pada saat itu ya dia sedang mengucapkan kalimat yang benar menurut dia, menurut jumhur ulama kan begitu kan, minimal itu 85 kilo tadi. Ya, tapi sebagian seperti tadi ya, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya ya, mengambil dalil-dalil dari Nabi tidak ada batasan tertentu untuk disebut safar dan boleh mengqosor itu, karena tidak ada pembatasan dari Allah dan Rasulnya tentang ini. Bahkan Nabi dalam 2 hadis tadi pernah mengqosor sholat padahal jarak yang ditempuh hanya 3 mil atau lebih kurang 5 kilo, 4-5 kilo. Demikian ada salah-salah kata, ana mohon maaf karena sudah masuk waktu Isya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.